Selamat datang kembali di pojok audisi podcast Bapeda Kota Batam. Sobat perencana, saat ini seluruh pemerintah kabupaten kota di Indonesia sedang berada di fase tsunami perencanaan, salah satunya penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD untuk periode 2025-2029. Dokumen ini bukan sekedar formalitas, melainkan roadmap yang akan menentukan arah pembangunan kota kita untuk 5 tahun ke depan. Menariknya, proses penyusunan RPJMD kali ini juga akan sangat dipengaruhi oleh terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, sebuah regulasi yang membawa arahan baru bagi tata kelola pemerintahan daerah. Hari ini kita akan mengupas tuntas bagaimana pemerintah kabupaten kota, khususnya pemerintah Kota Batam, merumuskan RPJMD-nya serta bagaimana Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 akan menjadi panduan bahkan mungkin tantangan dalam proses penting ini. Untuk membedah topik ini kita telah mengundang salah seorang tim penyusun RPJMD Kota Batam tahun 2025-2029 yang sangat memahami seluk-beluk perencanaan daerah, yaitu Bapak Perwanto SEMM sebagai perencana ahli muda di Bapeda Kota Batam. Selamat datang Bapak Perwanto di podcast kami. Apa kabarnya nih Pak Perwanto? Alhamdulillah Mbak Yuni, sehat. Alhamdulillah. Bapak, ini kita terkait Inmendagri Nomor 2 untuk penyusunan RPJMD Kota Batam. Mungkin kita akan langsung saja Bapak sedikit bertanya terkait RPJMD ini. Menurut Bapak, gambaran umum itu bisa dijelaskan tidak Pak? Bagaimana tahapan dan prioritas utama dalam penyusunan RPJMD 2025-2029 yang saat ini sedang berlangsung di pemerintah Kota Batam. Jadi apa saja aspek yang bisa menjadi fokus utama dalam penyusunan dokumen perencanaan 5 tahunan ini Pak? Baik Mbak Yuni, terima kasih sebelumnya atas waktu yang diberikan kami. Kemudian langsung saja ya. Baik Pak. Setelah kita ketahui tahun 2024 itu pelantikan atau pemilihan serentak kepala daerah, dan Batam juga merupakan salah satu daerah yang berpartisipasi dalam hal itu, sehingga di bulan Februari tanggal 28 itu sudah ditetapkan atau dilantik oleh Presiden Bapak Wali Kota Batam dan Ibu Wakil Wali Kota Batam. Nah, saat itu maka argo penyusunan dokumen perencanaan sudah berjalan, hingga kita tim pemerintah Kota Batam menyusun dokumen RPJMD yang diawali dengan menyusun dokumen rancangan awal, yaitu yang berisikan rancangan awal terkait dokumen perencanaan 5 tahun yang memuat program-program kepala daerah yang disampaikan pada saat kampanye dengan mensinkronkan dengan visi misi kepala daerah yang terpilih, sehingga sampai dengan hari ini kita sudah masuki di tahap perancangan akhir dokumen RPJMD. Dokumen perencanaan itu disusun setelah 6 bulan setelah kepala daerah terpilih. Baik. Atau dilantik. Jadi kepala daerah Kota Batam, yaitu Bapak Wali Kota Batam dan Ibu Wakil Wali Kota Batam itu setelah dilantik oleh Presiden RI, kita argo untuk penyusunan dokumen perencanaan sudah mulai. Jadi dimulai dengan penyusunan dengan rancangan awal RPJMD itu, kita sudah coba mensinergikan antara dokumen antara visi dan misi kepala daerah serta program-program yang disampaikan pada saat kampanye, dan itu akan dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah untuk 5 tahun ke depan. Itu mungkin untuk awalnya Pak ini. Berarti artinya Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 ini akan menjadi atau mempengaruhi, memberikan arahan pada proses untuk penyusunan RPJMD ini. Apakah ada prinsip ataupun metode ataupun substansi yang akan diintegrasikan? Ya, untuk penyusunan dokumen perencanaan itu kan kita ngacu kepada Permendagri 86 tahun 2017. Oh jadi, baik, sebelumnya itu dia menggunakan Permendagri jadi si awalnya kita masih mengacu itu, sehingga menyusun dokumen RPJMD Kota Batam ini untuk periode 2025-2029 sampai di dokumen tahapan di rancangan. Kemudian muncul Inmendagri Nomor 2 Tahun 2024, sehingga memang kita harus banyak melihat dan membuat analisa-analisa baru, karena dari Inmen itu
secara teknis memberikan kemudahan kita dalam menyusun dokumen RPJMD, tapi banyak penyempurnaan. Contoh kita di Permendagri itu dari 9 bab, di Inmen Mhm. menjadi 5 bab. Kemudian, ada beberapa narasi atau tabel-tabel juga yang harus disesuaikan, sehingga agak membuat gimana ya, dalam segi perencanaan itu kalau kita di awal sudah menyusun, tahu-tahu tengah-tengah berubah. Tapi ya memang itulah regulasi sehingga kita harus ikuti. Namun dengan adanya Inmen ini kita sangat sebenarnya sih ada banyak hal yang dibantu Mmm. karena, mensinkronkan, mensinergikan antara, rencana di pusat dengan daerah itu sehingga kita sudah tahu regulasinya. Kemudian dan Inmen itu juga menjadi dasar akhirnya toh yang harus dilakukan oleh semua daerah. Itu mungkin Mbak Yuni. Baik, artinya dengan Inmendagri ini, tentunya untuk penyusunan RPJMD ini mungkin akan lebih, bisa dikatakan lebih memudahkan ya, untuk aturannya sendiri, Pak Per? Iya benar, jadi memang memudahkan, kemudian kita juga ada sedikit mengimprovisasi atau memberikan sentuhan-sentuhan yang, menurut kami itu perlu. Karena di Permendagri, di Inmen itu, Mhm. contoh di bab 4 itu ada tabel, dia langsung dari baseline-nya 2024 tiba-tiba langsung perencanaan 2026. Sehingga kita melihat ini, perlu memberikan satu kolom baru di tengahnya sehingga memberikan gambaran secara utuh kesinambungan antara baseline, kemudian Mhm. tahun perencanaan di mana ada tahun 2025 yang harus kita masukkan di tahun, target, kinerjanya atau, capaian di 2005 kemudian anggarannya, sehingga itu kita modifikasi. Kemudian untuk memudahkan lagi kita juga menggunakan sistem, Mbak Yuni. Jadi di perencanaan untuk 2025-2029 ini, kita menggunakan sistem sehingga memudahkan untuk menyusun dokumen kertas kerja perangkat daerah, yaitu, dari Renstra, kemudian kita mensinkronkan menjadi RPJMD itu menggunakan sistem, sehingga lebih lebih mudah dalam hal kerjanya, kemudian lebih lebih menjaga konsistensinya antara dokumen Renstra dengan dokumen RPJMD. Jadi ada 2 hal yang menurut kami sangat, membantu teman-teman dan ini merupakan inovasi yang kita lakukan untuk lebih, mempercepat dalam menyusun dokumen ini kali. Baik, jadi saya bisa menangkap tadi apa yang sudah disampaikan sama Pak Perwanto, mungkin dari, yang, tadinya mungkin Permendagri itu mempunyai 9 bab, lalu yang di Inmendagri itu menjadi lima bab, kemudian ada tabel yang, bisa memudahkan ya, Pak Per ya. Apakah Iya. itu, suatu inovasi atau strategi tertentu yang bisa dilakukan agar, integrasi ini bisa berjalan baik, RPJMD ini akan menjadi lebih adaptif? Ya, Mbak ini kebetulan Batam nih memiliki tim tim penyusun RPJMD itu yang, menurut saya nggak usah diragukan lagi lah dalam hal menginovasi, kemudian memahami metode, kemudian teknik-teknik penyusunan, sehingga kan kita memang perencanaannya setiap tahun menyusun, tapi ada saja inovasi yang dilakukan untuk mempermudah dan untuk meningkatkan mutu, kualitas, kemudian menjaga konsistensi, timeline yang sudah disusun, sehingga semuanya itu akan berjalan sesuai dengan, rencana-rencana yang kita susun dan akhirnya sesuai dengan, keinginan kerja kita bahwa dokumen ini menjadi dokumen yang, tepat waktu, kemudian, sempurna bahasanya ya, memang kesempurnaan itu milik Allah, tapi memang tidak, dokumen Mhm. ini tidak lari ke mana-mana, tapi baseline-nya itu ketemu semua. Jadi inovasi ini dibuat dengan tim, kemudian ya alhamdulillah memang sangat membantu, Mbak, ini. Baik, Pak Perwanto, mungkin, terima kasih yang apa yang sudah disampaikan, sedikit mungkin, bisa diberi kesimpulan. Jadi semoga dengan inovasi yang telah dilakukan tadi, yang kita adopsi dari Inmendagri nomor 2 tahun 2025 tadi, dapat dilakukan, serta penyelesaian dengan dokumen perencanaan nasional, kemudian akan mewujudkan dokumen perencanaan RPJMD Kota Batam ini yang lebih berkualitas. Ya, Mmm. jadi salah satu, keinginan kita itu dalam menyusun dokumen perencanaan itu tentu, eee, sinergitas antara perencanaan di pusat sampai daerah baik itu provinsi maupun kota itu selaras. Apalagi sekarang dengan kondisi, saat ini di mana program-program prioritas di nasional kita harus ikuti daerah maupun, provinsi hingga kabupaten kota, sehingga dokumen ini berjalan dengan baik. Kemudian, harapan kita dengan dokumen yang kita susun dengan
segala macam, regulasi yang ada yang harus kita ikuti, kemudian kita sedikit memasukkan bumbu-bumbu, kita akan tetap menjaga konsistensi dokumen ini menjadi dokumen acuan perencanaan pembangunan Kota Batam 5 tahun ke depan, sehingga bukan hanya dokumen saja yang bagus, tapi nanti hasilnya juga sesuai dengan keinginan kita bersama, Bu Yuni. Baik, mungkin terima kasih Pak Perwanto untuk waktu dan pencerahannya Ya, sama-sama. atas analisis dan pandangan yang sangat komprehensif ini. Diskusi kita hari ini mungkin sungguh membuka wawasan bahwa penyusunan RPJMD 2025-2029 ini adalah sebuah pekerjaan besar yang memerlukan kecermatan dan adaptasi terhadap regulasi terbaru seperti Inmen-Dagri nomor 2 tahun 2025. Jadi harapannya RPJMD yang lahir nanti benar-benar menjadi dokumen yang visioner dan dapat diimplementasikan secara optimal. Sobat perencana, semoga episode ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya RPJMD dan bagaimana regulasi baru turut membentuk arah pembangunan kota kita tercinta ini. Jangan lewatkan episode kami selanjutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa dengan pojok audisi podcast Bapeda Kota Batam. Tapi pas udah diam semua.